Oke, saya mau tanya sekarang aja, jangan nanti, Bang. Kalau dari 40 ormas ini, apakah nantinya di akhir akan ada perdamaian? Kemungkinannya ada tidak? Mengenai perdamaian, mengenai permintaan maaf, tentu sesama sebagai manusia kami maafkan. Namun kewajiban moral intelektual, kewajiban pengetahuan, kewajiban untuk memberikan suatu dampak pelajaran, efek jera, maka tentu dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka tentu penegakan hukum harus terus berlanjut sampai putusan ingkrah, putusan yang tetap. Dan kami tegaskan bahwa laporan ini didasarkan pada legal standing adalah ormas Islam, bukan Pak JK yang melaporkan. Artinya urusan Pak JK dengan Pak Ade Armando ya silakan, kami hormati itu, kami menghormati sikap kenegarawan Pak JK untuk melakukan pertemuan dan sebagainya. Namun kami melakukan ini dalam bentuk legal standing adalah 40 ormas. Artinya puluhan ormas Islam yang melaporkan, dan itu merupakan sebuah keputusan atau kewajiban intelektual dan pengetahuan kami lah yang memutuskan itu. Artinya kami ingin memberikan dampak pelajaran bagi para pihak karena berdasarkan rekam jejak dari beliau Pak Ade Armando, lalu bahkan Permadi Arya ini kan. Nah, ini kan figur yang mana tentu seringkali menimbulkan kontroversi, kegaduhan, memecah belah. Kita ini dari dulu sering ribut. Apa kepastian ketika perdamaian itu terbentuk? Kami khawatir perbuatan ini akan terus berulang. Tidak ada dampak karena fakta yang kita temukan ini terus berulang, terus kejadian. Artinya penegakan hukum harus berlanjut. Kalau perdamaian dilakukan, kita damai selesai, berarti semua orang di Republik Indonesia keluarkan, selesaikan dengan perdamaian, tidak usah dipidana. Ini adalah bentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan adalah terkait dengan persamaan di mata hukum. Siapapun warga negara yang terlibat dugaan tindak pidana tentu harus diproses hukum. Dipidanakan, ditersangkakan. Baik, sekarang saya mau dengar jawaban dari Bang Sten tadi melanjutkan pertanyaan dari Bang Hensat. Tujuan akhir Anda apa sih? Tujuan akhirnya adalah mendudukkan perkara ini benar atau salah melalui proses hukum. Hanya itu sih. Saya dari tadi juga mau menyikapi Bung Aziz. Dari tadi Anda sebagai advokat, izin saya ingatkan, Anda tidak menggunakan diksi dugaan fitnah. Anda tadi bilang fitnah. Anda di sini belum ada putusan ingkrah bahwa itu adalah fitnah. Jadi ini pun berbahaya loh. Sebagai advokat tidak menggunakan kata dugaan tindak pidana fitnah atau apapun itu dia. Bahkan Bang Guntur lebih baik lagi, dia masih menggunakan kata dugaan gitu. Jadi tapi kalau ditanya apa akhir dari kami hanya mau mendudukkan masalah diksi yang diucapkan oleh Pak JK melalui proses hukum. Apakah ini bersalah apa tidak? Biarkanlah proses hukum yang berjalan. Kalaupun memang nanti ternyata di SP 2 Lit ya dalam proses penyelidikan setelah memeriksa ahli bahasa, ahli pidana dan lain-lain ternyata memang dinyatakan tidak bersalah, ya sudah selesai. Kami tidak ada niatan untuk menyerang Pak JK secara personal. Kami hanya melihat bahwasanya di media sosial sudah ramai kegaduhan yang atas diksi tersebut, sehingga daripada kita rame di media sosial, kami mengambil langkah hukum. Sebenarnya itu adalah langkah yang bijak. Karena kita negara hukum. Dan Anda yakin penegak hukum akan objektif ya? Oh iya, saya masih yakin Kepolisian Republik Indonesia akan objektif melihat permasalahan. Saya boleh tanya Bung Sten, boleh ya? Oke, boleh silakan. Bung Sten, saya boleh nanya, dasar teman-teman melaporkan Pak JK itu dengan video dari mana? Boleh saya tahu? Ada potongan video 2 menit sekian. Itu dari mana? Kan pasti ada ini ya kan? Ya, itu sudah kami sampaikan kepada penyidik. Jadi saya tidak punya kapasitas untuk menyampaikan di sini, dan Anda pun tidak punya kapasitas untuk mempertanyakan itu di sini. Enggak, boleh dong. Misalnya kayak saya laporkan Rismon kemarin, jelas saya punya dasar ada. Ya, saya tunjukkan. Itu hak kami untuk untuk mempertegas tadi apa namanya penjelasan dari Ade Armando.
Armando bahwa Oke, saya jawab. oke. Dari tadi kan framing ya, di framing bahwasanya kami terpancing karena Cokro TV. Dari Saya siapa itu? tegaskan di sini tidak. Oke, kalau bukan dari Cokro TV siapa? Jadi makanya saya bilang dari tadi kepada Bang Guntur, izin Bang, kenapa hanya 3 orang ini aja yang dilaporkan? Padahal sebelumnya sudah banyak potongan-potongan video itu beredar di mana-mana dan orang mereaksi itu. Oke. Dan kami dapatnya dari yang sebelumnya, gitu loh. Kenapa hanya 3 orang ini? Itu pertanyaan saya yang belum terjawabkan. Karena apa? Karena mereka punya massa, karena mereka dianggap tokoh. Begitu pula yang kami pandang kepada Pak JK. Pak JK ini tokoh nasional, harusnya bijak dalam penggunaan diksi. Oke. Setelah itu saya ingin tanyakan ke Bang Gurun, Bang, kenapa hanya 3 orang ini yang Anda laporkan? Terkait dengan 3 orang ini, kami sampaikan bahwa beliau adalah memposting potongan video yang tidak utuh. Dan beliau ini kan figur... Tunggu, memposting potongan video yang tidak utuh kan banyak ya, sudah beredar tadi dan disampaikan kan dibangunkan narasi. Narasi inilah yang terbentuk, pemikiran narasi yang disampaikan, maka berpotensi terjadinya pengaruh pikiran terhadap masyarakat. Apalagi beliau ini kan sebagai figur, 3 public figure ini adalah memiliki followers yang luar biasa, besar, banyak. Cara berpikir, pandangan beliau ketiganya ketika menyampaikan ini kan berpotensi terpengaruh. Berpikir. Bahkan gejolak ini menjadi lebih besar ketika ketiga beliau membangun sebuah narasi. Artinya tentu ini perlu untuk dilaporkan. Terkait dengan laporan adalah bukan frasanya memotong. Karena delik untuk perkara ini adalah turut menyebarkan, mentransmisikan, mendistribusikan, bahkan menyembunyikan. Menyembunyikan apa? Informasi. Dia tidak menampilkan sebuah informasi. Berarti ketika dia menyembunyikan ada dugaan itikat tidak baik. Timbullah terjadi penghasutan, provokasi. Maka itu artinya ketika nanti ada pihak-pihak yang memang turut serta menyebarkan, ya kami minta kepada penegak hukum untuk melakukan pengembangan terhadap perkara ini. Baik, tanggapan dari Bang Rasman seperti apa, Bang? Begini, saya kok makin ngeri, saya makin ke sini. Saya cenderung sependapat dengan pakar komunikasi politik, Bung Hendri Satrio. Di sini ada pendeta. Saya kira kalau malam hari ini kita tidak berhasil, Pak Pendeta, untuk mendamaikan Pak JK dengan Ade Armando dan kawan-kawan, kemudian Gamki dengan 18 pelapor itu tidak bisa kita carikan titik temunya, akan sangat berbahaya bangsa ini. Saya nggak kebayang besok sidang terkait Pak JK, pelapornya bukan Islam. Itu yang saya jaga dari tadi. Saya nggak kebayang juga besok Ade Armando atau Grace Natali yang bukan Muslim dilaporkan oleh ormas Islam. Kayak apa bangsa ini ke depan? Kita ingat bahwa bangsa ini dibangun atas dasar kebinekaan. Apa sih susahnya minta maaf dan memaafkan? Kan saya sudah bilang dari tadi berkali-kali. Kalau Pak JK sebagai seorang negarawan sejati, tolong melalui kesempatan ini maafkan Ade Armando. Dan saya berharap kepada rekan saya Ade Armando, beliau ini sudah babak belur dihajar. Netizen menghantam dia, ormas melaporkan dia, partainya pun tidak memberikan dukungan kepada dia. Bahkan dia mengundurkan diri. Tapi beliau konsisten. Saya tanya sampai tadi. Saya bilang, Mas Ade, ada nggak niat untuk memprovokasi pernyataan Pak JK? Dia bilang, tidak Bang Rasman. Nah maaf saya jelasin. Jadi, kalau menurut saya tidak membela Pak JK, saya tidak membela Bang Ade Armando. Saya hanya membela Republik ini kalau besok terjadi persidangan satu mantan wakil presiden, walaupun saya nggak mau berbicara bahwa ini akan dihenti lidik dan lain sebagainya, tapi anggaplah ini sampai ke permukaan sampai persidangan.
Saya nggak kebayang bagaimana Pak JK diproses. Jangankan dulu di sidang, diperiksa di polisi saja orang pasti akan marah. Saya tidak mau menafikan, memang Pak JK banyak pengikutnya. Begitu juga dengan Bung Adi Armando. Nah mereka juga menyatakan, mohon maaf adik saya, misalnya Aziz, mengatakan bahwa ini pelapornya PSI semua. Jadi sebetulnya yang menciptakan narasi siapa gitu? Ini bukan ada Adinda sampaikan itu kan? Enggak kan ada 4 kemarin. Bukan, begini, saya masih ingat harus loh. luruskan, Bung Rasman. Saya mau bilang Bung Rasman juga, jangan pernah panggil saya Adinda. Iya. Gak usah ya. Oh, jadi sebut nama saya aja. Oke. Supaya kita. Saudara Abdul Haji, nggak akan rendah saudara kalau saya panggil Adinda. Nggak usah juga saya panggil butuh. Bapak aja, Pak Abdul Haji. Oke, begini saya bilang buat Anda Rasman. Kenapa Pak? Saya bilang buat Rasman begini. Kapan saya sebut bahwa yang pelapor 4 ini PSI? Di mana? Oke, di sini kan ada satu partai politik. Anda sebut partai di mana? politik. Tidak, supaya Enggak, dari salah satu partai di mana politik. Pernah Boleh dong saya nafsir. Pernah saya sebut itu. Pernah saya tafsiran. sebut di sini. Jangan pernah. Ada hostnya Aiman. Saudara mengatakan bahwa Di mana? ada 4 pelapor dari satu partai politik. Oh, tidak pernah. ada. Bung Adi Armando ada. Coba buka. Saya Ada. tidak- Enggak jawab coba Bung Ade. buka. Ada kan? Oke. Jawab. Rasman, Ada. Rasman, Anda ini Gini kalau Adinda. komentar, kalau saya Begini, tidak Pak. potong, Begini saudara Pak ya. nanti merasa Pak, benar dan saya besar kepala. selalu mengingat pembicaraan kita mau sebulan yang lalu saya ingat. Terus saya tetap mengingat, yang saya ingin katakan adalah mari sejukkan hati rakyat Indonesia. Saya mau bilang Rasman. Mari kita bersatu untuk Indonesia. Rasman, saya mau Itu yang bilang, saya minta sekarang. Saya nggak mau ada ribut-ribut persoalan ini. Bung Rasman, Iya. Anda ini kan selalu mencoba untuk dilihat oleh publik. Tadi pernyataannya Kok dilihat bahwa oleh publik? dulu tadi Kita nggak dilihat publik, semua lihat bilang publik begini, sekarang. Dilihat publik bahwa seolah-olah pelapor itu saya bilang dari PSI. Kapan saya ngomong dari PSI? Anda bilang, kenapa saya dengerin. Ada 4 pelapor. Terus di mana PSI? Dari salah satu partai politik. Di mana? Nah, Mana ada arahnya nggak? saya tanya. Nggak ada. Arahnya PSI apa bukan? Saya sebut ada Nggak, saya tanya arahnya siapa? lah, saya Partai kan? Kapan Nah, saya sekarang bilang saya jawab dari- aja. Baik. Gini. Jangan, saya Pak nggak Abdul mau. Haji. Saya nggak mau, Rasman. Pak Abdul Haji, saya hanya mau Pak Abdul Haji sampaikan ke Pak Baik. JK. Artinya tidak disebutkan. Maafkan mereka ini. Nggak, Tidak begini. usah kita bertarung sampai pengadilan. Begini, Nggak perlu. terus begini, Nggak ada Baik. perlunya juga. Baik, Karena memang- artinya tidak ada disebutkan secara spesifik. Nggak ada. Tapi ada dibahas. Cuma saya mau Baik. katakan Saya mau bahwa bilang buat dia, bukankah Rasman. yang 4 ini ya Saya mau termasuk bilang begini, orang Rasman. satu. Oke. Dia sudah mengatakan berkali-kali tidak memotong, tidak Oke. mengedit, Oke, tapi baik. selalu dibilang tapi kan menjebloskan. memprovokasi. Iya, itu- Bagaimana kita mengatakan memprovokasi belum ada putusan Saya mau hukum. tanya, Rasman. Baik. Saya mau Makanya tanya, saya Rasman. bilang Baik. begini. Baik. Saya Saya hanya mau mau tanya, bilang Rasman. begini. Sebentar, Tidak Pak Aziz. tepat Intinya, Bang, saatnya intinya, Indonesia Bang. ribut hanya perkara ini. Oke. Makanya Tidak tepat ribut bangsa ini hanya gara-gara ini. Benar, Oke. setuju. Baik, Itu betul. saya sepakat. Bayangkan bahwa Pak Gilbert ini ya punya pernyataan waktu itu yang heboh juga, bisa dimaafkan oleh Muslim. Datang ke Pak JK selesai. Iya, itu kenapa sih menunjukkan- Pak JK tidak buka pintu untuk menyelesaikan ini dengan hati nurani? Baik. Saya bung. Enggak. Pak JK Ujung-ujungnya saudara mengatakan harus ada efek, kata pelapornya, sampai proses hukum, artinya Baik. sidang. Oke. Sementara pengacaranya dari Gamki bilang harus ada proses hukum. Ya. Lah kalau Baik. begitu kita akan Saya mau- tonton Sebentar. masalah yang serius di bangsa ini besok. saya mau Saya bilang. tidak mau bangsa ini rusak Pak Rasman, gara-gara bentar. perbedaan pendapat. Saya